muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ihdina wa saddidna wa yassiril huda lana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang telah Ia berikan kepada setiap kita. Alhamdulillah, pada senja hari yang berbahagia ini, bertepatan dengan tanggal 4 dari bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita kembali dapat bertemu dan bersua di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang kita cintai ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menumbuhkan keikhlasan dalam diri setiap kita, sebagaimana kita meminta dan memohon kepadanya agar Ia Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, keyakinan, keistiqomahan, dan juga kesabaran di dalam menerapkan, mengamalkan, serta mendakwahkan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini masih saja pembahasan kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan pekan yang lalu. Sebuah faedah yang telah kita sebutkan dari Al-Fawaid, rangkaian faedah-faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, di mana beliau rahimahullah wa ghafaralah telah berkata, setiap hamba yang memiliki akal hendaknya ia mengetahui dan memahami bahwa di antara perkara-perkara yang digunakan oleh syaitan untuk menipu dan memperdayanya adalah 3 perkara berikut ini. Jadi hendaklah setiap yang berakal dia mengetahui dan memahami, kata beliau, bahwa syaitan itu memiliki 3 jalan untuk menipu dan memperdaya manusia. 3 perkara atau 3 jalan yang beliau rahimahullah
dimaksudkan yang pertama adalah at-tazayyulu wal israf, sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ini yang kita bahas dalam pertemuan pekan yang lalu. Sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian, pakaian terbaik kalian setiap kali kalian datang ke masjid, dan makanlah, minumlah, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian melampaui batas, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin, kaum muslimat, di antara trik, langkah dan cara syaitan dalam mengelincirkan umat manusia dari jalan yang mengantarkan mereka meraih cinta, ridho dan pahala dari Allah Jalla wa'ala adalah membuat manusia berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam perkara-perkara yang diperbolehkan. Perkara mubah bagi seorang mukallaf, orang yang telah diberi kewajiban untuk melaksanakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perkara mubah bagi seorang mukallaf dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Jadi perkara-perkara mubah itu ya perkara yang diperbolehkan. Boleh saja kalau mau dikerjakan, dan boleh juga apabila mau ditinggalkan. Nah, disinilah ya nampak kecerdasan dan kearifan yang ada pada seorang muslim ataupun muslimah, di mana dia menjadikan perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara mubah itu juga merupakan sumber pahala dan keran-keran pahala baginya. Ya, ketika makan minum itu perkara mubah, diperbolehkan. Ya, mau kita makan, mau kita minum diperbolehkan. Mau kita nggak makan, nggak minum juga nggak apa-apa, tidak mengapa, tidak ada masalah. Tapi bagaimana seorang muslim dan muslimah dengan kearifan dan kebijaksanaannya, dia jadikan makan dan minum itu ibadah. Saya makan karena saya ingin dapat kesehatan. Kalau badan saya sehat, insya Allah saya juga dalam beribadah dalam keadaan semangat. Kenapa saya tidur? Supaya saya tidak mengantuk di dalam mengerjakan sholat malam. Jadi dia jadikan perkara-perkara mubah itu sumber pahala. Ya, dia niatkan melakukan perkara mubah itu dalam bertakarub kepada Allah, sehingga jadilah perkara-perkara mubah itu sumber pahala dan keran kebaikan baginya. Nah, syaitan dan bala tentaranya itu tidak akan pernah sudi dan mau kalau perkara-perkara mubah ini ternyata menjadi tambahan kebaikan atau sumber pahala bagi umat manusia. Syaitan akan buat mereka tertipu dan terpedaya kalau merasuki atau memperdaya mereka dalam perkara-perkara haram. Mereka sudah punya ilmu, mereka tahu ini kan haram, ini tak boleh. Ya, namun syaitan akan berusaha terus merusak anak cucu Adam apabila tidak berhasil pada perkara-perkara haram, masuk pada perkara-perkara yang diperbolehkan. Namun syaitan membawa anak cucu Adam sampai kepada tahap berlebih-lebihan atau melampaui batas. Kaum muslim, kaum muslimah, lihat dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang kita bacakan tadi. Allah mengatakan makan, minum, dan Allah meletakkan rambu-rambunya
jangan kalian berlebih-lebihan. Karena memang fudulut ta'am, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, ini akan mengakibatkan kita lalai dan jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Oleh karena itu, bagaimana kita merubah hidup kita selalu berisikan ibadah dan takarrub kepada Allah. Di samping yang fardu kita kerjakan, yang sunnah kita ikut sertakan, perkara-perkara mubah ini juga mulai kita jadikan sebagai ladang amal dan sumber pahala bagi kita. Mulailah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, walaupun hanya satu cangkir kopi dan teh yang kita minum, tapi jadikan di sana banyak pahala dan kebaikan yang bisa kita dapatkan. Angkatlah gelas itu dengan tangan kanan, bacalah basmalah sebelum kita menghirup kopinya atau minum tehnya, kemudian ikuti rangkaian adab etika yang Nabi SAW sudah ajarkan kepada kita dalam makan, dalam minum, dan jangan lupa menyebutkan hamdalah, alhamdulillah begitu selesai makan dan minum, sehingga perut kenyang, kemudian kita juga istirahatnya nyaman, lalu kemudian itu semua ternyata menjadi sumber pahala dan kebaikan bagi kita. Nah, kaum muslimin kaum muslimat, ini yang merupakan perkara yang dimanfaatkan oleh syaitan dan bala tentaranya untuk menggelincirkan umat manusia, membuat mereka berlebih-lebihan dan melampaui batas. Akhirnya perkara mubah yang diperbolehkan itu jadi sia-sia atau jadi sesuatu yang diharamkan. Mubazir tak boleh, Allah tabaraka wa ta'ala celah. Bahkan Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan perbuatan tabdzir. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena orang-orang yang berbuat tabdzir, mubadzir, itu adalah saudara-saudara syaitan. Maksudnya perbuatan tabdzir, mubazir itu adalah perbuatannya syaitan. Kita melangkah kaum muslimin kaum muslimat kepada perkara yang kedua. Adapun perkara kedua yang merupakan jalan bagi syaitan di dalam menipu dan memperdaya manusia, yang beliau rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa ghafaralah sebutkan adalah al-ghaflah, kelalaian. Jadi setelah manusia dibawa untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas, maka perkara kedua yang syaitan gunakan sebagai jerat dan perangkap untuk menjerat anak cucu Adam adalah al-ghaflah, kelalaian. Kaum muslimin kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, para musyahidin dan musyahidat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ghaflah, yakni kelalaian, secara bahasa dia bermakna melupakan sesuatu lalu meninggalkannya. Itu makna ghaflah secara bahasa. Secara istilah pun lebih kurang mirip dan sama. Melupakan sesuatu, lalu kemudian meninggalkannya. Itu ghaflah bahasa Arabnya, artinya lalai. Lawan daripada ghaflah adalah yaqzah. Apa oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang al-ghaflah, lalai, atau yang bermakna dengan lalai itu sebanyak lebih kurang dalam 35 tempat. Allah menyebutkan tentang kelalaian di dalam Al-Quran itu lebih kurang sebanyak 35
tempat, diulang-ulang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, ini menandakan bahwa ini adalah penyakit yang berbahaya. Ini adalah perkara yang kita mesti berhati-hati dan waspada darinya. Allah Jalla Jalaluhu mengulang-ulang sebanyak lebih kurang 35 tempat. Dengan lafaz ghaflah, ghaflah bermakna kelalaian, itu ada 5. Ada 5 kali disebutkan. Ya, 3 kali tercela, yang 2-nya tidak tercela. Mari kita lihat beberapa contoh dari 5 ini. 3 yang tercela, kaum muslimin, kaum muslimat, Allah Jalla Jalaluhu sebutkan di ayat pertama dari surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ada kalimat ghaflah, itu artinya kelalaian. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, kata Allah. Hisab mereka itu telah semakin dekat, sedangkan mereka berada dalam kelalaian. Ya, wahum mu'ridun. Kelalaian di sini maksudnya adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Wahum mu'ridun, mereka berpaling dari apa? Dari akhirat. Berapa banyak kita lihat Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat di dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulang kepada kita penyebutan tentang hari akhir, hari kiamat. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai menceritakan kepada kita bagaimana detik-detik kejadian hari kiamat, bagaimana peristiwa dan episode yang terjadi ketika kiamat itu tiba. Nabi SAW sampai mengatakan, barang siapa yang mau menyaksikan hari kiamat itu sebagaimana dia terjadinya, dia ingin lihat bagaimana kejadian hari kiamat itu, maka hendaknya dia membaca 3 surat. Yang pertama At-Takwir, yang kedua Al-Infitar, yang ketiga Al-Insyiqaq. Itu semua berisikan apa? Cuplikan tentang kejadian hari kiamat. Allah ulang-ulang. Itu kalau tentang peristiwa dan kejadian hari kiamat. Belum lagi kaum muslimin, kaum muslimat, betapa banyak kita lihat di dalam Al-Quran, entah di dalam ayat atau di awal surat, bahkan nama dari surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kepada kita hari kiamat itu punya banyak nama. Al-Qiyamah, kiamat, ada nama surat di dalam Al-Quran. Lalu kemudian apa lagi? Al-Haqqah, sesuatu yang hak, yang benar, pasti terjadi. Ya. Kemudian ada lagi di juz 27 Al-Waqi'ah. Ya. Di juz 30 ada Al-Ghashiyah, ada Al-Qari'ah. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat itu untuk meyakinkan kita. Namun kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 1, ya, ini ternyata tetap saja membuat manusia berada di dalam kelalaian. Kenapa? Karena sudah terlalu cinta kepada dunia, akhirnya akhirat menjadi perkara yang mereka lupakan. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di ayat yang kedua, ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat baru dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, turun wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mendengarkannya tapi sambil bermain-main. Ini Bapak Ibu,
kaum muslimin kaum muslimat, hati-hati ya. Kita mau di majelis ilmu ataupun di luar majelis ilmu, ketika mendengar ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dibacakan, hendaknya kita mendengarkannya dengan baik dan seksama. Jaga adab, jaga etika, jaga akhlak di hadapan kalamullah. Jangan sampai ayat Al-Quran dibacakan, kita berbicara ya tentang perkara yang lain, tentang dunia, kita tertawa, kita ya lalai dan lengah darinya. Karena ini yang membuat hati kita akan berada di dalam kelalaian. Wong kita simak dengan baik dan seksama aja Bapak Ibu, kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita ya, itu baru beberapa menit ditutup, subhanakallahumma wa bihamdika, udah lari dan hilang ilmunya dari kita. Ditanya oleh kawan sebelah jemaah, ayat berapa surat Al-Anbiya kata Ustaz tadi itu? Entah, buka Al-Quran, baca dari pertama sampai selesai, apa itu ayatnya? Pokoknya surah Al-Anbiya. Gitu Bapak Ibu. Itu kita udah dengarkan baik-baik dan seksama ya. Apalagi nyambi ya, apalagi disambil-sambil, atau apalagi bermain, lalai, bergurau, padahal ayat Al-Quran ilmu sedang disampaikan kepada kita. Makanya kita lihat bagaimana keseriusan para sahabat. Para sahabat itu Bapak Ibu ya, ketika mereka duduk di majelis Nabi SAW, mereka itu betul-betul tenang, tidak berani menatap Nabi SAW, tunduk, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang sedang hinggap. Burung itu tenang. Kenapa? Memang tak bergerak ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat kualitas keimanan mereka itu sungguh luar biasa. Bagaimana kelalaian itu tidak menerpa dan melanda mereka. Jadi dikarenakan apa? Kesungguhan tadi. Nah, adapun mereka yang lalai kata Allah dalam ayat ini, diturunkan ayat Al-Quran mereka malah bermain-main, mereka tidak serius dan fokus mendengarkannya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di ayat yang ketiga surat Al-Anbiya, lahiyatan qulubuhum, kata Allah, hati mereka dalam keadaan lalai. Hati mereka dalam keadaan lalai. Ini karena kaum muslimin kaum muslimat, mereka terlalu cinta kepada dunia, mereka lupa akan akhirat mereka, lalu kemudian tidak pernah mau mengambil faedah dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah berikan kepada kita keselamatan dan juga taufik serta bimbingan. Kita lihat contoh yang lain. Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela ghaflah, kelalaian di dalam Al-Quran. Kaum muslimin kaum muslimat bisa lihat di dalam Al-Quran ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di surat Qaf ya, dalam lafaz ghaflah, kelalaian ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surat Qaf pada ayat 22. Pada ayat 22 Allah Jalla wa Ala mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza, ya, sungguh engkau telah berada dalam kelalaian, ya, engkau benar-benar telah berada dalam kelalaian dari perkara ini. Maksudnya para kaum muslimin, dari al-maut, kematian. Ya, engkau telah lalai darinya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengingatkan bagaimana amal perbuatanmu diawasi, bagaimana semua amal perbuatanmu itu tercatat, terpantau, berada dalam pengawasan dan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, dan kau betul-betul lalai dari itu. Engkau mengira kau akan hidup selama-lamanya,
Padahal setelah kematian semua amal perbuatanmu akan diminta pertanggungjawaban. Fakashafna anka ghita'ak, kata Allah. Di hari kiamat kelak kami akan singkapkan tutup yang menutupi matamu. Fabasaruka yawma hadid, maka hari itu pandangan matamu begitu tajam. Kenapa kaum muslimin kaum muslimat? Karena kaget heran. Kapan pula saya lakukan ini? Ya, kok bisa tercatat? Kok bisa ketahuan? Padahal saya sudah lakukan dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri. Dan itu Allah Tabaraka wa Ta'ala akan bukakan dan perlihatkan. Yang ingin kita ambil, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan fi ghaflah. Ini termasuk kelalaian Bapak Ibu yang tercela. Ya, tadi dalam surat Al-Anbiya, sekarang dalam surat Qaf ayat 22. Mari kita lihat Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tadi kita katakan ada 5 tempat Allah menggunakan lafaz ghaflah, ya, 3-nya itu yang tercela, lalu yang 2 tidak tercela. Manakah ayatnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nur ayat 23. Nih, supaya saya dan Bapak Ibu dapat memahami dengan baik kaum muslimin kaum muslimat. Ternyata dalam 3 tempat Allah cela kelalaian di sana, dan ada 2 tempat Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mencela kelalaian di sana. Dalam surat An-Nur ayat 23, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah, yang lalai dan beriman dengan tuduhan telah melakukan perbuatan zina. Ya, mereka yang mencela ini lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Mereka akan dapat laknat di dunia dan di akhirat, dan untuk mereka azab yang besar. Allah Taala menyifati wanita di sini dengan salah satu sifat ghafilah. Orang-orang yang mencela wanita yang baik, perempuan yang baik, yang lengah atau yang lalai, kata Allah, dan beriman. Para ulama mengatakan maksudnya wanita yang lengah, yang lalai, yang tak mau ambil tahu, yang tak pernah peduli, yang gak kepo, kalau bahasa muda-mudi sekarang, tentang apa? Tentang zina dan segala macam pintu-pintu dan jalan-jalan menuju ke sana. Ya, mau orang ngomong tentang apalah sekarang, ya, bentuknya dia lalai, dia gak peduli, dia gak mau tahu. Kan banyak kaum muslimin kaum muslimat, ranjau-ranjau, jalan-jalan yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya, sebagai contoh yang marak di kalangan bukan muda-mudi, bahkan tua-tua geladi pun, TikTok dan segala macamnya. Itu kan ranjau, jalan yang akan mengantarkan ke sana. Semakin gila dia dengan jogetnya, itu semakin viral, semakin tenar dia. Nah, wanita yang disebutkan dalam ayat ini kok disebut dia lengah lalai, dia tak peduli dengan yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kalau dari perkara dunia, perkara yang Allah Taala tidak sukai, kita lalai, lengah, kita dianggap kuper, kurang pergaulan, kita dianggap kurang wawasan, itu gak ada masalah. Alhamdulillah, saya gak tahu tentang itu semua. Dan sebagai orang kaum muslimin kaum muslimat, dia merasa gugup, merasa gak enakan. Saya gaptek kok, gak tahu saya pakai HP ini. Alhamdulillah Pak, ya, kami diuji dengan musibah itu Pak. Nah, lalu jam telunjuk tangan, nah, gini terus. Nah, kalau layar besar begini yang geser. Apa ya? Kami dah terfitnah dan
kami dah kena musibah itu. Bapak kalau sudah tua, bapak nggak tahu itu, alhamdulillah, selamat. Tapi kalau dia mengatakan, awak Ustaz, ya biarlah awak tak tahu tentang bagaimana makhraj ro, bagaimana makhraj fa, qaf, malu atas Ustaz. Kalau itu jangan Pak. Itu bapak tidak boleh lalai. Kalau bapak lalai, itu bapak tercela padanya. Dan Allah nggak suka ya. Tapi kalau dalam perkara dunia bapak nggak tahu perkembangan, keluar mobil merek baru dari produsen terbaru, keluar jenis handphone terbaru, bapak masih pakai handphone yang jadul, itu tidak masalah. Ya, makanya dalam surat dalam sebuah ayat, kalau tidak salah dalam surat Ar-Rum, Allah Taala menyebutkan kelalaian yang tercela. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu tentang dunia. Pokoknya tentang perkara dunia mereka ahlinya, mereka pakarnya. Cerita tentang makanan sepertinya mereka chefnya. Padahal nggak pernah masak, tapi tahu puisi itu Pak Ustaz terasa garamnya, lama ladonya, kayaknya dia yang masaknya. Itu cerita tentang makan, cerita tentang baju kayak dia perancang busananya, tahu dia. Itu Pak Ustaz nyaris nak nampak Ustaz benang jahitan dan segala macam. Tahu dia merek-merek baju, seperti dia perancang busana. Bicara tentang membangun, sepertinya dia kontraktornya, persis tahu. Namun ketika berbicara tentang dunia, tentang akhirat, kata Allah, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai, nggak tahu pembatal-pembatal wudhu, nggak tahu syarat-syarat berwudhu, nggak tahu. Ya, yang diandalkan afwan kaum muslimin kaum muslimat, ilmu yang dulu dipelajari ketika SD, ketika MDA. Untuk perkara dunia update, selalu ingin tahu perkembangan wawasan, selalu ingin dikembangkan. Tentang perkara akhirat segitu-segitu aja. Ya, cukup lah Ustaz. Sama atau beda. Padahal kaum muslimin kaum muslimat, ilmu agama makin kita pelajari, makin tahu kita kebodohan dan kejahilan. Bagaimana tidak? Seperti Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ahli fikih zaman ini, itu sampai mengatakan berbicara tentang masalah haid dan nifas, berbicara tentang laut yang tak bertepi. Itu sekaliber ahli fikih zaman ini. Begitu dia mengatakan, semakin kita pelajari ilmu agama, semakin tahu kita kebodohan dan kejahilan kita. Tapi begitulah syaitan memalingkan dan melalaikan kita. Untuk urusan dunia kita nggak mau ketinggalan, tapi untuk urusan akhirat kita bersabar, berlapang dada dan mengatakan saya zuhud dan qanaah. Padahal ini zuhud dan qanaah yang tidak pada tempatnya. Baik, kaum muslimin kaum muslimat, kita akan lanjutkan contoh kelalaian kedua yang ternyata di situ tidak tercela setelah azan sholat isya dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, al-hadirin wal musyahidin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Telah kita sebutkan bahwa Allah Jalla wa ala mengulang-ulang sebanyak 35 kali lebih kurang di dalam Al-Quran tentang ghaflah, yakni kelalaian. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz ghaflah, kelalaian, dalam 3 tempat. Allah tabaraka wa ta'ala mencela. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menyukai bentuk kelalaian yang ada. Jadi telah kita sebutkan, pertama dalam surat Al-Anbiya ayat 1 sampai ayat yang ketiga, lalai karena terlalu cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Kemudian lalai juga ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya, dia malah sibuk bermain-main, bersenda gurau, atau tidak mau mengambil faedah dari ayat-ayat yang dibacakan kepadanya. Kemudian dalam surat Qaf ayat 22, Allah tabaraka wa ta'ala juga telah mengingatkan bahwa setiap amal perbuatan hamba itu tercatat. Bahkan setiap yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, itu semuanya tercatat. Lalu kemudian ada manusia yang menganggap bahwa semua itu tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban darinya. Dia lalai dari kematian, dia merasa tenang, dia merasa aman dari pertanggungjawaban. Allah katakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kau telah benar-benar lalai dari ini semua. Ya, kelak di hari kiamat Allah akan bukakan, Allah akan singkapkan, dan akan terlihat matamu memandang dengan pandangan yang tajam. Kenapa? Karena heran, karena takut, karena kaget. Ya, kenapa? Semuanya ternyata tersimpan dan tercatat. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, kita telah sebutkan tadi, ternyata ada kelalaian yang tidak tercela. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur ayat 23, sesungguhnya orang-orang yang mencela perempuan-perempuan yang baik, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, mereka jaga kehormatan diri mereka, mereka jaga kesucian diri mereka, tapi mereka dituduh. Allah katakan mereka perempuan-perempuan baik, dan mereka perempuan yang lengah, yang lalai, ghafilat. Mereka lengah, mereka lalai. Kemudian kata Allah, mukminat, mereka itu beriman. Nah, di sini disebutkan mereka lengah dan lalai, tapi tidak tercela. Kenapa? Karena kaum muslimin, kaum muslimat,
wanita yang baik ini mereka lengah dan lalai dari perkara-perkara yang telah diharamkan atas mereka, atau perkara-perkara yang akan mengantarkan mereka kepada apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan atas mereka. Mereka lengah, mereka lalai. Ya, mereka seperti yang kita sebutkan tadi, tidak mengetahui perkara-perkara yang bisa mengantarkan mereka kepada perbuatan zina. Ya, kalau manusia di zaman ini mengatakan mereka adalah orang yang kurang pergaulan, yang gak update, orang yang ketinggalan zaman, ya, orang yang tidak kekinian, ya. Ini orang tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan perempuan-perempuan baik ini lengah lalai terpuji, karena mereka disibukkan menjaga kehormatan diri mereka, kesucian diri mereka, maka mereka lalai dari semua perkara-perkara yang manusia sedang sibuk dengannya. Entah itu berjoget-joget, entah itu menari-nari, entah itu bernyanyi dan yang lain-lain. Ya, nggak tahu mereka. Pergi ke warung, orang cerita, ya, apa sambungan tadi malam? Film mati lampu tempat kami, ya, tidak selesai jadinya. Jadi tidak siang itu ketemu dengan, ya, dengan pacarnya. Dia nggak tahu yang seperti itu. Nah, yang seperti itu kaum muslimin, kaum muslimat tidak tercela, bahkan tetap harus dijaga. Ya, itu dalam surat An-Nur ayat 23. Dalam surat Al-Qasas ayat 15, ini bentuk kelalaian yang lain juga terpuji. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 15, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Ini dalam rentetan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dia masuk ke kota, dia pergi ke kota, ya. Lalu kemudian ketika dia masuk itu, penduduk kota, penduduk negeri atau penduduk kampung sedang lalai dan lengah. Maksudnya mereka tak tahu kalau itu Nabi Musa alaihissalam, dan mereka tidak pula ingin mencari tahu kalau sosok pria yang datang itu adalah Musa alaihissalam. Pokoknya mereka nggak ambil peduli, nggak mau tahu, nggak mau disibukkan dengan itu. Karena sambungan ayatnya, Nabi Musa alaihissalam kemudian melihat dua orang lelaki bersiteru atau berkelahi. Lalu Nabi Musa alaihissalam melerai dua ini, yang satu dari suku Nabi Musa alaihissalam, yang satu lagi dari sukunya Fir'aun. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat, yang ingin kita ambil dari ayat ini, pendalilannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di sini kelalaian, dan ini tidak tercela, bahkan baik. Apa itu? Kita hendaknya berusaha, kaum muslimin, kaum muslimat, sibuk dengan diri kita dan lalai dari urusan saudara kita. Maksudnya bukan berarti kita mementingkan diri sendiri lalu nggak peduli dengan saudara-saudara kita. Maksudnya adalah sibuk sajalah mengurusi diri kita, menyelesaikan segala urusan kita, jangan sibuk dengan urusan orang lain. Ya, kita membantu tidak, tapi sibuk pula mengomentari atau mengeluarkan statement komentar yang gak baik tentang saudara kita. Yang mana kaum muslimin, kaum muslimat, keinginan tahu kita tentang urusan saudara kita, tentang perihal saudara kita, itu hanya akan menjebak kita untuk menggibahinya. Karena kalau udah tahu tentang perihal saudara kita, tahu tentang keadaan saudara kita, syaitan akan menggiring kita untuk menjadikan pengetahuan kita itu sebagai bahan ghibah. Makanya lebih baik nggak tahu. Ya. Oh, kalau dikabarkan fulan sakit, ya kita peduli. Jangan kita katakan apa? Nah, saya sedang lalai. Nah, kalau dikabarkan fulan sakit, kita ambil tahu tentang itu.
Namun kalau yang dikabarkan kepada kita, wih tahu nggak si bulan baru mengganti oto baru, itu lebih baik kita tutup telinga. Aku nggak mau dengar berita dan cerita tentang itu. Apa yang kaum muslimin kaum muslimat? Ya, kalau ada mengabarkan kepada kita cut dan kita katakan mungkin topik atau pembicaraan yang lain saja. Ya. Atau kitanya berkeinginan mencari tahu. Wah, tengok di status WA-nya itu Ustaz, foto-foto mobil baru. Dia ganti mobil baru nggak dia? Nggak usah, tutup. Kita lebih baik lalai nggak tahu tentang itu. Kalau seseorang kemudian datang mengatakan kepada kita, "Hei, mau tahu nggak? Fulan sudah ganti mobil baru." Kita kemudian mengatakan, nggak tahu. Itulah lalai, ngaji ke mengaji juga radio, Al-Quran Sunnah ya. Ikuti perkembangan, orang udah ganti mobil, awak pakai dua mobil buntut lagi. Kita tak penting yang seperti itu. Kalau kita lalai di situ nggak ada masalah. Makanya nasihat para ulama, setiap kali ada seseorang mengajakmu bercerita tentang dunia, mengajakmu berlomba-lomba tentang perkara dunia, maka kau tantang dan kalahkan dia dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia, engkau melawannya pasti nggak akan selesai. Dia katakan apa? Saya baru beli mobil baru nih bang, kata dia. Kata kita apa? Jadi, ya, besok pagi mau balik yang baru. Ya, dia katakan saya beli tipe tertinggi bang. Jadi, ya, aku balik beko yang harga di atas 1 M. Ya, kita lawan dia, kata dia, lihat lebih dia bang. Ini cantik besok pagi loh. Ya. Jadi kaum muslimin tidak akan selesai. Tapi kalau dia datang mengatakan saya datang naik mobil baru, lalu kita katakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya pun pagi ini baru menyelesaikan hafalan surat baru. Surat apa? An-Naba. Surat apa? Al-Baqarah. Panjang bang. Alhamdulillah. Paling dia akan diam. Ya. Oh, adalah dalam hatinya bang nggak nyambung. Saya cerita tentang mobil baru, dia cerita tentang hafalan surat baru. Titik, selesai. Paling dia berhenti, dia nyerah, atau paling dia akan menegur, abang semenjak mengaji, semenjak ikut tahsin, ya, kemudian mengaji Al-Quran dan Sunnah, memang banyak nak nyambungnya bicara dengan abang. Ya, saya bicara tentang mobil, saya bicara tentang handphone, bicara tentang tentang dunia, abang bawa saya cerita tentang akhirat. Ya, saya rasa pengajian abang ini rusak. Ya, paling itu komentarnya. Selesai kaum muslimin, kaum musliman. Ya, kalau dia kemudian panjang juga kita katakan apa? Ya udah, kalau mau tahu benar atau enggak benarnya, ikut sama saya ngaji. Kalau belum terbuka pintu hidayah bagi dia, pasti dia akan mengatakan enggak. Cukup abang yang rusak, mudah yang rusak. Ya selesai. Tidak perlu kita layani dia. Tidak perlu kita katakan, mari mau rusak ya, tambah rusak ya kepala antum tuh gitu kan. Tidak perlu, sudah selesai. Jadi kaum muslimin kaum musliman begitu ya, lalai kita dari yang tadi itu tidak ada masalah. Makanya nasihat para ulama, kurangilah ya pengetahuanmu tentang saudara, karena itu akan mengurangi apa? Ghibah kita tentang dia. Nanti kalau tahu dapat nikmat saudara kita beli mobil baru, hati otomatis gak tenang. Ya, kok bisa dia beli mobil baru nih pandemi kayak gini? Harta siapa yang dicuri oleh dia? Mulai muncul kan? Ya, nyuri, riba dan seterusnya, macam-macam muncul kecurigaan dalam diri. Dan itu tak habis-habisnya kaum muslimin. Kalau diperturutkan makin dalam kelalaian kita. Kawan kita pakai mobil baru sambil baca zikir pagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang tadinya masih sibuk juga membahas dari mana dapat duit itu, begitu lewat langsung sombong, ya, sok kayu, ya, suka membanggakan diri, macam-macam curiga. Lalu ghibah sini ghibah sana. Zikir pagi lewat, Al-Quran tinggal, di mana-mana duduk itu aja pembahasannya. Ya, tua kebetulan orang kayu terkajut. Ya, nah, macam-macam kaum muslimin yang dijadikan sebagai ghibah. Oleh karena itu lalai dari ini semua tidak ada masalah. Meskipun kita tercela, meskipun kita rendah dan hina di hadapan manusia, tidak ada masalah. Lihat penduduk kampung tidak tahu, padahal yang datang itu siapa? Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu sedang diincar-incar, sedang dicari-cari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, sedang dicari. Kenapa dia lari keluar
Apalagi setelah peristiwa dia mendamaikan dua orang yang berkelahi tadi. Ternyata salah satunya dari suku Firaun itu meninggal. Nabi Musa alaihissalam tidak bermaksud memukulnya, hanya melerai menolaknya. Ternyata jatuh, meninggal. Oh, langsung keluar fatwa dari Firaun, cari Musa. Yang dapat mencarinya hidup atau mati dapat hadiah. Dan orang sibuk lalai nggak tahu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin kaum muslimat, ini termasuk bentuk kelalaian yang terpuji. Ya. Namun apabila kita nggak tahu tentang jadwal kajian, nggak tahu kita kaum muslimin kaum muslimat bahwa ada ada jadwal baru, ada pembahasan terbaru, itu kelalaian yang tercela. Jangan kita kemudian mengatakan ada jadwal, nggak mau tahu saya. Ya. Saya mau tahu, jangan sampaikan ke saya, nanti jadi beban buat saya. Nah, kita harus tahu kalau perkara agama, perkara akhirat nggak tahu kita itu tercela. Tapi perkara dunia, bagaimanapun gemerlapnya, bagaimanapun indahnya, maka kita lalai darinya, itu yang terpuji dan baik bagi kita. Nah, kaum muslimin kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Taala, kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjauhkan kita dari ketaatan kepadanya. Syaitan itu mulai melalaikan kita, mulai menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Itu mulai dari mana? Membuat kita lalai dari zikrullah. Karena zikrullah itu seperti baju besi bagi seorang pejuang, bagi seorang kesatria, seperti baju besi, seperti tameng, perisai. Kalau kita mau berperang, orang yang sudah dilalaikan oleh syaitan dan berzikir kepada Allah, ini mudah bagi syaitan untuk apa? Membuat dia lalai dari ketaatan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, apabila pada hari kita terjadi, kita sebagai contoh lalai dari zikir pagi, itu berhati-hati dan waspada, jangan sampai zikir sore kita juga lalai. Karena itulah tameng dan perisai kita. Syaitan sebelum menaklukkan kita untuk meninggalkan berbagai ketaatan yang ada, dia melalaikan kita dari zikrullah. Makan gak berzikir, minum gak berzikir, tidur gak berzikir. Ya, hatta seseorang mendatangi istrinya melakukan hubungan badan, dilalaikan dari berzikir oleh syaitan. Lalu kemudian zikir pagi, zikir sore, kalimat thayyibat yang dianjurkan kepadanya, syaitan lalaikan supaya terbuka pintu yang sangat lebar bagi syaitan untuk membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah. Dan Allah Taala mengingatkan di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Kata Allah Jalla wa Ala, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah, barang siapa yang berpaling, enggan, lalai dari peringatan Allah, dari pengajaran Allah, dari mengingat Allah, lalai, lengah, lupa, berhari-hari dia sudah tidak baca zikir, sudah lama dalam hidupnya dia tidak mencoba untuk menghidupkan zikrullah, dia biarkan dirinya dalam kelalaian. Orang seperti ini kata Allah, maka Allah biarkan syaitan menyesatkannya, dan Allah biarkan syaitan menjadi teman dekat baginya. Makanya syaitan gak senang, gak suka dengan orang yang banyak berzikir. Nah, trik dia supaya kita tenggelam di dalam ghaflah kelalaian tadi, itu adalah membuat kita jauh dari zikrullah. Hasil dari apa kaum muslimin kaum muslimat? Hasil dari perkara pertama, dia buat kita sibuk dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Ketika sudah banyak makan, sudah banyak minum, akhirnya kita terduduk kekenyangan. Nah, dalam keadaan kekenyangan itu tibalah kantuk, terasa berat mata kita, dan itu terus syaitan buat kita lalai. Jangan berzikir, jangan menyebut nama Allah. Walhasil kita makan melebihi porsi yang seharusnya
ya kita makan, lalu kemudian kita terduduk ngantuk, ya lalai dari beribadah. Syaitan kemudian bawa kita untuk tidur. Ketika tidur bunyi alarm mau bangun sholat malam, syaitan mengatakan, nah urkud alaika lailun tawilun, tidur malam masih panjang, ya alarm itu error, salah bunyi, kau salah setel tadi, itu bukan handphonemu, ya macam-macam kau muslimin, tidur lagi. Dia buat kita supaya jauh dari mengingat Allah. Itu cara dia. Nah oleh karena itu lawan dia dengan banyak berpikir supaya kelalaian itu tidak menyelimuti kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyebutkan trik syaitan dalam menipu dan memperdaya kita di surat An-Nisa ayat 119 dan ayat setelahnya An-Nisa 120. Syaitan bersumpah dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Ini dia sumpah dia, ini trik dan cara dia. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wala udillannahum. Syaitan bersumpah, aku pasti akan menyesatkan mereka. Ini jalan lurus, aku bawa ke kanan, aku bawa ke kiri. Pokoknya mereka harus menyimpang dari jalan yang lurus. Wala umanniyannahum. Aku akan bangkitkan angan-angan kosong. Ini dia kaum muslimin, kaum muslimat. Salah satu yang membuat kita berada di dalam kelalaian, kita sibukkan waktu kita dengan angan-angan dan khayalan. Entah itu tentang masa lalu kita, ya, atau tentang masa depan kita. Syaitan itu pintar, kadang-kadang dibawanya kita ke masa lalu kita. Akhirnya kita mengenang-enang, mengingat-ingat masa lalu kita, dan kita berkhayal. Terutama syaitan itu mengingatkan tentang dosa dan maksiat masa lalu kita. Tapi bukan agar kita menyesali, bukan agar kita menangisi, bukan agar kita mengambil faedah dan pelajaran darinya. Enggak. Syaitan sekedar membawa kita untuk mengingat-ingat itu. Oh, dulu pernah seseorang terjerat, ya, hubungan dengan seorang perempuan, pacaran, masa lalunya. Syaitan bangkitkan lagi. Akhirnya dia kemudian ingat, sayang ya nggak jadi istri saya, ya padahal itu rumah desa loh, rebutan para pria di kampung. Begitu syaitan bangkitkan. Lalu kemudian setelah itu apa? Dimasukkan lagi virus. Ternyata ya tampangmu yang begini nih, itu ternyata apa? Layak juga masuk dalam nominasi. Itu syaitan mau bangkitkan. Bolehlah kulitmu gelap tetapi manis. Kita manis gitu. Macam-macam syaitan bangkit. Kita kemudian berkhayal, berangan-angan, ya kalau sempat saat itu saya jadi pergi nonton, lalu kemudian bawa ke penginapan, pasti jadi itu zina. Macam-macam trik syaitan. Kita berkhayal, padahal yang ada di depan kita di istri yang halal itu jadi lupa. Ya, jadi lupa. Bahkan memandangnya pun kita udah nggak merasa dapat kenikmatan lagi, bapak-bapak. Itu trik syaitan. Akhirnya kita dibuai dengan anak-anak. Itu masa lalu atau masa depan. Lihat ada satu, lihat ada warga baru pindah, lihat ada perempuan baru mungkin yang tinggal di daerah komplek rumah kita, macam-macam. Akhirnya berangan-angan, berhayal. Itu kan membuat kita lalai. Harusnya pagi baca zikir pagi itu sudah diawali dengan khayalan. Muslim dan muslimah itu pagi hari diawali dengan zikrullah. Coba lihat Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi SAW mengajarkan gimana kita bangun dari tidur. Kita tuh bangun dari tidur, yang diambil Pak Bu bukan HP, bukan buka WA. Ini kita nggak sangat sabar, tidak sangat sabar kita. Baru berapa jam baru kita tidur, nggak megang handphone. Bangun tidur, handphone diambil dulu, buka WA, apa berita terbaru. Bacalah doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau itu sudah dibaca, satu ikatan syaitan akan terlepas dari badan kita. Satu. Kemudian setelah itu bangun, pergi ke hammam, ke kamar mandi, masuk dengan kaki kiri, baca doa, lalu kemudian kita berwudu. Selesai itu
terbuka ikatan yang kedua. Sudah dua. Kemudian setelah itu kerjakan sholat, ya, kerjakan sholat, maka akan terbuka ikatan yang ketiga. Tiga ikatan. Kalau sudah ini terbuka, kata Nabi SAW, hari itu, pagi itu, seorang hamba akan menjadi thayyibun nafs, seorang yang jiwanya baik. Dia punya perkara-perkara baik yang akan dia pikirkan, yang akan dia rencanakan, yang akan dia kerjakan. Baik, semangat mengawali hari itu dengan apa? Dengan penuh semangat, dengan taufik bimbingan dari Allah. Gimana enggak? Bangun tidur baca zikir, berwudu, sholat subuh, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi, zikir sore, baca beberapa ayat dari Al-Quran. Hidupnya akan baik. Tapi syaitan enggak mau kaum muslimin, kaum muslimat kita seperti itu. Dia ingin kita lalai, dia ingin kita jauh dari mengingat Allah. Akhirnya bangun tidur enggak baca zikir. Seperti tadi, handphone dulu yang diambil, buka dulu WA, lihat apa berita terbaru yang ada di grup, ya. Padahal beritanya itu menakutkan tuh. Telah wafat meninggal dunia saudara kita. Malah mati lo baca apa? Itu aja komentarnya. Malah mati lo baca. Singkirnya umumannya. Cuman begitu aja. Tidak ada faedah sedikit pun. Buktinya apa kaum muslimin? Sudah baca berita itu, letak handphone, lalu kemudian tidur lagi. Padahal azan subuh, ya. Berkumandang azan, baru dia baca berita tentang kematian, berkumandang azan subuh, ya. Itu kaum muslimin bukan membuat dia bersegera untuk beribadah. Nah, kan tengoklah azan loh. Wah, baru kalau lo azan loh. Nah, begitu kesalnya dia. Padahal berita tentang kematian. Bangun tidur gak berzikir, pergi ke hammam dia pun gak berwudu, cuma menunaikan hajat. Setelah itu balik lagi ke kasur, tidur lagi, ya. Subuhnya kemudian kesiangan. Yang terjadi orang yang seperti ini dalam hadis Nabi SAW katakan dia akan menjadi seorang yang khabithun nafsi, orang yang jelek buruk dirinya. Orang udah siap bawa cangkul, ya, bawa parang, yang mau ke kantor, yang mau ke ladang, dia masih hanya duduk depan rumah bingung. Tinggi matahari jam 8 hari. Udah tadi kemana aja? Ini dah hampir sholat subuhnya jangan jamaah dengan duha, ya. Udah kesiangan kok. Makanya syaitan itu selalu membuat kita seperti itu, diperdaya dengan kelalaian, dibuai kita dengan angan-angan, kemudian disibukkan kita dengan perkara-perkara yang membuat kita jauh dari ketaatan. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Taala. Bahasan ini masih menyisakan beberapa poin yang insya Allah memberi faedah dan manfaat bagi kita. Kita lanjutkan bismillah taala pada pertemuan pekan depan. Semoga apa yang kita sampaikan berguna dan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat semua secara umum. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wallahu taala waliyul taufiq. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.